Guys, kita lanjut. Arus hitam itu mirip dengan ular piton yang melingkari Garuda. Dia meraung dan gelombang kejut menyebar tanpa henti, menyebabkan ruang bergetar. Hanya kekuatan fisiknya saja yang telah mencapai tingkat penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Mu Chen menatap Garuda dan tatapannya berubah serius. Tubuh fisik Garuda mungkin yang terkuat di antara mereka yang pernah dilihatnya seusia mereka. Jika bukan karena fisik naga Phoenix-nya ditingkatkan oleh baptisan danau surgawi, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan Garuda. Tubuh Mu Chen menegang saat niat membunuh melonjak di mata Garuda. Garuda menghentakkan kakinya dan menghilang seolah-olah dia telah berteleportasi. Kilauan emas meletus dari tubuh Mu Chen. Dia tidak kaget dengan gerakan Garuda. Dia mengepalkan tangannya dan meninju ke depan. Naga sejati dan roh Phoenix melingkar di lengannya. Dengan raungan drakonik yang brilian dan teriakan Phoenix, dia melepaskan kekuatan yang bahkan bisa menghancurkan gunung. Ketika Mu Chen menusuk, dia melihat kilatan hitam di depannya yang juga melemparkan pukulan padanya. Kedua tinju itu bertabrakan seolah-olah mereka adalah meteorit yang saling bertabrakan dan gelombang kejut yang terlihat menyebar. Ruang telah mengeluarkan suara mendengung saat terdistorsi di sekitar dua kepalan tangan sebelum retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Kekuatan mengerikan meraung saat Mu Chen dan Garuda terlempar beberapa ribu meter ke belakang dari gelombang kejut. Namun, keduanya menerkam saat mereka menstabilkan diri. Dua siluet terus-menerus melintas di sekitar alun-alun dengan kepalan tangan saling beradu. Mereka tidak menggunakan banyak energi spiritual mereka, tetapi murni mengandalkan tubuh fisik mereka. Tetapi bahkan jika mereka tidak menggunakan banyak energi spiritual, gelombang kejut dari bentrokan mereka dapat menyebabkan wajah penguasa kelas 9 yang disempurnakan menjadi pucat. Dalam pandangan banyak penguasa kelas 9 yang disempurnakan, mereka berdua praktis adalah monster. Hanya dalam 100 napas, mereka berdua telah bentrok beberapa ratus kali. Serangan mereka sangat ganas dan serangan mereka sangat licik, menargetkan titik fatal satu sama lain. Sekali lagi, mereka berdua terlempar ke belakang dan mereka membuat tanda panjang di alun-alun. Pada saat ini, lengan baju mereka robek berkeping-keping dengan bekas darah di lengan mereka, yang disebabkan oleh gelombang kejut yang mengerikan dari bentrokan mereka. Namun, keduanya baik-baik saja berkat kekuatan fisik mereka. Napas keduanya juga sedikit lebih dalam. Konfrontasi intens dari sebelumnya mengharuskan mereka untuk mempertahankan mentalitas mereka di puncak. Menghadapi lawan semacam ini, tak satu pun dari mereka berani bersantai. Mata Garuda tertuju pada Mu Chen saat dia menyeka darah dari lengannya, dan lukanya sudah pulih. Dia berbicara dengan nada menakutkan, "Tidak heran mengapa Xiaoyu mati di tanganmu, jadi ternyata kamu memiliki beberapa kemampuan." Melalui konfrontasi sebelumnya, dia telah mengingat semua penghinaan di dalam hatinya. Mu Chen memenuhi syarat untuk menjadi musuh terbesarnya, seperti yang dia rasakan saat menghadapi Zuyan. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat kilau emas terpancar dari tubuhnya. Naga sejati dan roh Phoenix bersemayam di tubuhnya, menatap Garuda. Garuda mencibir pada adegan ini, "Saya tidak peduli seberapa luar biasa Anda, hanya ada satu dari kita yang bisa pergi dari sini hidup-hidup, dan itu bukan kamu." Dia tiba-tiba melemparkan jab ke depan yang memiliki pengumpulan energi spiritual yang deras di bawah tinjunya, mengubah tinjunya menjadi proyeksi lebar sejuta kaki yang mirip dengan binatang buas yang berbahaya sebelum menerkam Mu Chen. Pada saat ini, Garuda akhirnya menggunakan energi spiritualnya, karena dia tidak ingin menyeret pertempuran ini lebih jauh. Kilau hitam menutupi pandangan Mu Chen saat dia menyipitkan matanya. Ruang di belakangnya berfluktuasi sebelum laut berdaulatnya muncul dengan energi spiritual yang tak terbatas menyapu. Mu Chen dengan lembut mendorong kedua tangannya ke depan, seketika, energi spiritual tanpa batas meraung, berubah menjadi penghalang besar dengan naga sejati dan roh Phoenix di penghalang. Tinju keras itu bentrok dengan penghalang, tetapi itu hanya menyebabkan penghalang itu bergetar. Kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan penghalang. Tetapi meskipun demikian, Mu Chen tidak santai, karena dia tahu bahwa itu baru permulaan. Raungan guntur yang tak berujung terdengar di daerah ini sebelum Mu Chen melihat meteorit hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Semua meteorit itu adalah tinju, menghancurkan penghalang apapun di depan mereka. Riak kekerasan juga semakin menyebar dari penghalang besar saat tinju turun. Namun,
Dengan peningkatan roh naga sejati dan Phoenix, kemampuan pertahanan penghalang menjadi sangat kuat. Meskipun penghalang itu dipenuhi dengan retakan ketika meteorit terakhir jatuh, penghalang itu masih berdiri di depan Mu Chen. Tiba-tiba, hati Mu Chen tersentak. Dia merasakan bahaya yang sangat besar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Garuda berdiri di atas pilar dengan kedua tangannya membentuk segel yang aneh. Energi spiritual tak terbatas di sekelilingnya meraung mirip dengan lautan hitam dan Garuda menatap Mu Chen dengan ejekan di matanya. Seketika, lautan hitam melonjak dengan sesuatu yang menakutkan muncul di dalamnya saat fluktuasi yang mengerikan menyebar. Pada saat ini, wajah Mu Chen telah berubah sangat serius. Saya tahu bahwa Anda sulit untuk dihadapi, jadi saya tidak berharap serangan itu menjadi ancaman bagi Anda. Itu hanya dimaksudkan untuk mengulur waktu bagi saya. Garuda tersenyum sebelum dia mengulurkan jarinya dan mengetuk samudra hitam. Kemampuan suci Sein Iblis, tangan Sein Iblis. Lautan hitam tiba-tiba terbelah dengan geyser aura hitam membubung ke langit sebelum terbentuk menjadi tangan hitam yang seolah-olah datang dari neraka, menyelimuti ke arahnya. Tangan hitam telah menyelimuti semua ruang di area ini, yang membuat pelarian menjadi tidak mungkin. Hati Mu Chen bergetar tak terkendali setelah dia menilai dari kekuatan bahwa itu pasti kemampuan surgawi yang asli. Dia berharap Garuda juga berhasil mempelajari kemampuan surgawi. Ekspresi Mu Chen sangat serius sebelum dia mengambil napas dalam-dalam dan matanya, yang menyipit, tiba-tiba terbuka, kedua matanya memerah saat niat membunuh yang mengerikan meletus dari hatinya. Mu Chen berdiri diam saat dia melihat tangan besar itu. Pada saat ini, ada gelombang aura mengerikan yang meledak dari tubuhnya. Merasakan perubahan sikap Mu Chen yang tiba-tiba, Garuda sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Mu Chen mundur setengah langkah, melengkungkan tubuhnya ke belakang. Dia kemudian melemparkan pukulan ke depan saat suara yang dalam bergema di seluruh alun-alun. Pukulan iblis pengorbanan diri, Mu Chen melonjak ke langit. Dibandingkan dengan tangan besar, dia sekecil semut tetapi meskipun demikian, dia terbang tanpa rasa takut, dan tinjunya berbenturan dengan tangan raksasa itu. Seluruh area telah menjadi sunyi sebelum retakan mulai menyebar di udara, tampak seperti naga raksasa yang mengacungkan cakarnya, yang mengeluarkan riak-riak yang berdebar-debar. Ruang bergetar, dan pada saat berikutnya, tangan besar itu bergetar sebelum hancur. Ketika tangan besar itu hancur, Mu Chen juga terlempar ke belakang dan menabrak pilar, menghancurkan pilar itu menjadi awan emas debu yang melayang di udara. Meskipun Garuda tidak mundur selangkah, pilar di bawah kakinya juga telah berubah menjadi debu dan wajahnya serius. Mu Chen menstabilkan tubuhnya saat dia melihat Garuda. Pada saat ini, keduanya memiliki jejak darah di sudut mulut mereka. Secara alami, mereka menderita akibat dari benturan kemampuan surgawi. Ekspresi Garuda sangat serius, karena ini adalah pertama kalinya Divine Ability-nya mengecewakannya. Mu Chen juga mengerutkan alisnya, karena pukulan iblis pengorbanan dirinya juga gagal untuk pertama kalinya. Mereka berdua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka, musuh yang tangguh. Dengan demikian, segel hitam muncul di tangan Garuda di saat berikutnya, sementara kipas berbulu berwarna biru muncul di tangan Mu Chen. Ketika segel muncul di tangan Garuda, percikan ombak bergema dengan air hitam tanpa henti menyapu keluar darinya, mengubah area ini menjadi lautan hitam dengan Garuda berdiri di atas saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya harus mengeluarkan segel pelapis laut. Mu Chen, aku harus memujimu untuk itu, kata Garuda sinis. The Ocean Whelming Seal adalah artefak Sein peringkat rendah yang dia peroleh dari Palace Master setelah membayar harga yang signifikan sehingga dia bisa menyelesaikan misinya dengan sempurna. Dengan kekuatan Garuda saat ini dan Ocean Whelming Seal, dia bisa membunuh siapapun di bawah Earth Sovereign Realm secara instan bahkan jika dia tidak bisa melawan Lesser Earth Sovereign. Bagaimanapun, kekuatan artefak Sein bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh artefak Divine atau kuasa Sein artefak. Bahkan penguasa bumi kecil tidak dapat memiliki artefak Sein peringkat rendah, yang menunjukkan betapa langkanya mereka. Artefak Sein peringkat rendah, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap lautan hitam dengan takjub, karena kekuatan itu bahkan membuatnya merasa takut. Sepertinya Garuda datang dengan persiapan, tetapi sangat disayangkan bahwa artefak Sein peringkat rendah tidak cukup untuk mengendalikan situasi saat ini, karena dia,
Mu Chen, juga memiliki artefak Sein peringkat rendah. Mu Chen tersenyum sambil memegang kipas berbulu biru dengan laut berdaulatnya samar-samar muncul dengan segudang ombak yang terangkat. Energi spiritual terus mengalir dan mengalir ke kipas. Saat energi spiritual masuk, kipas itu mengeluarkan suara mendengung saat mulai mengembang dan berubah menjadi kipas daun palem yang ditutupi rune kuno dan mendalam. Setiap satu dari rune itu mengandung energi spiritual yang kuat. Kipas angin dewa, Mu Chen tiba-tiba mengipasi, menyapu badai biru di daerah ini sebelum terpecah menjadi tornado yang tak terhitung banyaknya yang mengelilingi Mu Chen. Tornado telah menyebabkan ruang terdistorsi dan siapapun yang memasuki jangkauan akan menderita serangkaian serangan ganas yang dapat langsung menggiling penguasa kelas 9 yang disempurnakan menjadi daging cincang. Sebuah tornado muncul di bawah kaki Mu Chen dan berdiri di atasnya. Sebelum naik ke ketinggian Garuda, dia kemudian tersenyum sambil melambaikan kipas di tangannya. Kebetulan sekali, aku juga punya artefak Sein. Wajah Garuda juga berubah serius saat tatapannya tertuju pada kipas Mu Chen. Dia tidak pernah berharap Mu Chen memiliki artefak Sein peringkat rendah juga. Jumlah kartu truf Mu Chen telah melebihi harapan Garuda. Kalau begitu, mari kita lihat artefak Sein siapa yang lebih kuat. Garuda mendengus. Karena tidak ada pilihan lain baginya saat ini, salah satu dari mereka harus mati. Karena tak satu pun dari mereka akan melepaskan kesempatan untuk tubuh emas abadi. Karena itu masalahnya, maka dia akan menggunakan mayat Mu Chen sebagai batu loncatan untuk menempa tubuh emas abadinya. Gelombang pembantaian dewa, segel di tangan Garuda meledak dengan cahaya saat dia meraung. Lautan hitam bergulung dengan keras dengan gelombang besar yang menyelimuti Mu Chen, itu menutupi matahari dan membuat bayangan panjang sejuta kaki, tampak menakutkan. Meminjam kekuatan artefak Sein-nya, serangan Garuda telah melampaui jangkauan penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Gelombang hitam ditekan, tapi Mu Chen tidak panik. Dia melambaikan kipas di tangannya, tornado dewa angin. Angin kencang mendominasi wilayah ini dan mengembun menjadi tornado biru, mirip dengan naga biru besar, dan bentrok dengan gelombang hitam. Gelombang kolosal runtuh menjadi tetesan hujan, dan tornado biru juga telah menyebar. Tetesan hujan menyelimuti wilayah Mu Chen sementara angin kencang menutupi wilayah Garuda. Hujan hitam dengan cepat menciptakan kawah di tanah yang kokoh. Kemampuan korosif adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditahan oleh penguasa kelas 9 yang sempurna. Sementara badai biru sangat tajam, meninggalkan bekas di ruang sekitarnya. Kekuatan destruktif dari serangan yang dilepaskan oleh Sein artefak telah melebihi harapan mereka. Jadi tak satu pun dari mereka berani meremehkan satu sama lain. Mu Chen menggunakan badai ganas untuk membungkusnya, sementara Garuda membentuk lautan hitam menjadi penghalang. Mereka saling bertukar pandang dari jauh dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Keduanya tahu bahwa lawan mereka tidak mudah dan karena mereka adalah musuh bebuyutan, mereka harus menyingkirkan musuh mereka agar mereka tidak tumbuh menjadi bencana. Dengan demikian, keduanya segera memicu artefak suci mereka, menuangkan energi spiritual mereka ke dalam dan seluruh wilayah berubah menjadi wilayah badai biru dan air hitam. Air hitam telah menerkam seperti naga air sebelum terkoyak oleh badai biru. Bentrokan antara mereka berdua dimulai lagi, dan skala serangan mereka adalah sesuatu yang bahkan harus dihadapi secara serius oleh penguasa bumi kecil. Putaran gelombang kejut kuat lainnya mendominasi dengan seluruh wilayah dipenuhi dengan tetesan hujan hitam dan angin kencang. Mu Chen dan Garuda juga menderita gelombang kejut, mereka didorong mundur beberapa jarak juga. Wajah mereka agak pucat, bagaimanapun, itu sangat membebani energi spiritual, jadi keduanya praktis menggunakan cairan spiritual berdaulat. Hanya dalam 10 menit, mereka berdua masing-masing telah membakar jutaan cairan spiritual berdaulat. Mereka tidak punya pilihan, karena mereka bukan penguasa bumi. Karena mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual di sekitar mereka untuk mendukung penggunaan artefak suci, mereka hanya dapat mengandalkan cairan spiritual berdaulat. Secara alami, mereka juga dapat mengandalkan energi spiritual mereka, tetapi dalam skala pertempuran ini, energi spiritual mereka sangat berharga. Karena mereka tahu bahwa orang pertama yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan artefak Sein benar-benar menakutkan, tetapi pada saat ini, kelelahan bahkan lebih menakutkan bagi mereka. Jika ini terus berlanjut,
keduanya akan tersedot kering. Mereka bertukar pandang dan kedua mata mereka berkedip. Garuda merasa sedikit menyerah, karena awalnya dia mengeluarkan segel dengan maksud untuk membunuh Mu Chen secara instan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen juga akan memiliki artefak Sein yang berada di level yang sama, yang mengubah pertempuran ini menjadi jalan buntu. Ini tidak bisa berlanjut. Apa yang akan terjadi jika energi spiritualnya habis? Meskipun Mu Chen juga memiliki kemungkinan jatuh ke dalam situasi itu, Garuda tidak mau mempertaruhkan pertempuran ini pada keberuntungan. Karena itu, dia harus mengakhiri pertempuran ini. Garuda memang orang yang tegas. Saat dia membuat keputusan, dia melambaikan tangannya dan segel batu itu menghilang. Pada saat yang sama, Mu Chen juga menyimpan kipas angin dewa miliknya, membiarkan hujan deras dan angin kencang perlahan-lahan menjadi tenang. Keduanya berdiri di atas pilar emas masing-masing dengan niat membunuh berkilau di antara mata mereka. Tiba-tiba, mereka berdua menutup mata mereka secara bersamaan. Kilau hitam deras dilepaskan dari Garuda yang secara bertahap membentuk siluet besar dengan matahari yang terik berputar di belakang kepalanya. Ketika siluet hitam muncul, kilau emas juga menyembur keluar dari arah yang berlawanan dan siluet emas terbentuk di belakang Mu Chen. Dua siluet serupa tetapi warna berbeda. Siluet hitam mirip dengan lubang hitam, sedangkan siluet emas tampak seperti matahari yang terik. Mereka berdua tiba-tiba membuka mata mereka dan membentuk segel yang sama dengan raungan mereka yang bergema di seluruh wilayah ini, tubuh abadi matahari yang hebat. Dua badan surya yang tidak mati berhadapan dengan niat membunuh. Dua siluet besar di alun-alun emas dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang bahkan menyebabkan ruang bergetar. Untuk pertandingan terakhir, Mu Chen dan Garuda telah mengeluarkan grid solar unding bodies mereka. Mereka memiliki perasaan bahwa jika mereka ingin mengalahkan pihak lain, mereka harus melakukannya dengan grid solar unding body mereka. Garuda berdiri di bahu grid solar unding bodinya dengan siluet emas terpantul di matanya sambil berkata, Mu Chen, jika kamu menghancurkan grid solar unding bodimu sendiri sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Namun, Mu Chen benar-benar mengabaikan kata-kata Garuda dalam menanggapi dia. Garuda tidak terkejut dengan jawaban Mu Chen. Sebaliknya, niat membunuh melonjak di matanya. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Dia menginjak kakinya dan matahari hitam mulai terbit di grid solar unding body sebelum pecah. Arus hitam menyapu dari grid solar unding body sebelum mereka berkumpul di bawah telapak tangannya. Mereka tampak seperti ular sanca sambil samar-samar memancarkan kekuatan melahap yang mengerikan, seolah-olah mereka bisa melahap dan menyerap apa saja. Kemampuan berdaulat, ular iblis surya ke-8, Garuda meraung, Piton menerkam, gerakan mereka sangat tidak biasa, mereka bahkan bisa berintegrasi ke luar angkasa. Tak lama, Mu Chen bisa merasakan bahwa kegelapan telah menyelimuti wilayah ini, yang membuatnya merasa terancam. Jika serangan itu mengenainya, bahkan energi spiritualnya akan dimakan oleh mereka. Jadi ini adalah kemampuan berdaulat dari versi 8 mataharinya. Mu Chen bergumam di dalam hatinya, tubuh surya abadinya yang agung juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi ternyata, sovereign abilities mereka ternyata adalah versi yang sama sekali berbeda. Namun, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya saat ia membentuk segel dengan satu tangan. Seketika, kilau emas tak terbatas berkembang dari tubuh kematian matahari agung dengan matahari terbit dari tubuh kematian matahari agung. Roda surya ke-8 surgawi, Mu Chen mengetuk udara dan kilau emas mengembun menjadi roda emas di sekitar grid solar unding body sebelum perlahan berputar. Ketika roda terbentuk, ular piton hitam menukik ke bawah, merobek ruang dalam prosesnya. Serangan itu bahkan bisa melahap penguasa kelas 9 yang disempurnakan, secara instan. Tetapi saat mereka bersentuhan dengan roda, roda tiba-tiba berputar berlawanan arah jarum jam dan ular sanca iblis itu dikirim kembali dan bentrok dengan ular sanca lainnya. Ledakan hitam tak berujung terjadi saat mereka membatalkan satu sama lain. Meskipun roda surya ke-8 surgawi Mu Chen tidak memiliki kemampuan ofensif, itu sepenuhnya dapat mengembalikan serangan apapun kepada penyerang. Wajah Garuda menjadi gelap saat melihat roda emas, solar demonik piton ke-8-nya telah melahap energi spiritual banyak lawan tanpa gagal. Tapi pada saat ini, itu tidak berguna melawan pertahanan sempurna Mu Chen.
Tapi Garuda tidak terkejut, karena dia sudah tahu bahwa Mu Chen adalah lawan yang tangguh. Sejak awal, dia bahkan mungkin sebanding dengan Zhu Yan, jadi jika dia berhasil menyingkirkan Mu Chen begitu cepat, itu akan mencurigakan. Garuda menyipitkan matanya, karena solar ke-8 tidak memiliki efek apapun, maka mari kita naikkan levelnya. Garuda mengulurkan tangannya dan membentuk segel yang tidak biasa sebelum dia duduk di kepala grid solar unding body hitamnya. 8 matahari hitam bangkit dari grid solar unding body sekali lagi dengan masing-masing mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Tetapi ketika matahari ke-8 muncul, benih hitam tumbuh dari jantung grid solar unding bodinya dan dengan cepat berkembang menjadi matahari hitam ke-9. Tatapan Garuda berubah menjadi hitam mengerikan. Matahari ke-9 secara praktis adalah batas dari kemampuan berdaulat tubuh matahari yang tidak mati. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, wajahnya berubah muram, tapi dia tidak terkejut. Dengan bakat dan kekuatan Garuda, sangat masuk akal jika dia bisa menguasai matahari ke-9. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan roda surya ke-8 surgawi, karena itu sudah tidak berguna melawan langkah Garuda selanjutnya. Hanya kekuatan yang berada pada level yang sama yang bisa menghadapinya. Mu Chen menyipitkan matanya dan juga telah membentuk segel yang dalam dengan matahari keemasan terbit dari grid solar unding bodinya. Ketika matahari ke-8 muncul, Mu Chen tidak menghentikan laut berdaulat di belakangnya karena mulai menuangkan energi spiritual ke tubuh besar matahari yang tidak mati. Secerca kilau keemasan muncul di jantung grid solar unding bodinya sebelum dengan cepat menyebar menjadi matahari keemasan. Dia juga telah melepaskan matahari ke-9. Mu Chen membuka matanya dan menatap Garuda dengan niat membunuh yang memancar dari mereka. Pada saat berikutnya, kedua segel mereka berubah pada saat yang bersamaan. 9 energi matahari, sarang setan matahari ke-9. 9 energi matahari, keturunan dewa matahari ke-9. Keduanya meraung dan kilau hitam menyembur keluar dalam gelombang dari Garuda, membentuk lubang hitam iblis tanpa dasar yang tampak seperti bisa melahap bahkan langit dan bumi, menyebabkan retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Adapun Mu Chen, kilau emas deras telah terbentuk menjadi spanduk emas dengan 9 matahari di atasnya. Itu memancarkan fluktuasi surgawi dan bahkan lubang hitam iblis tidak bisa mengguncangnya. Dari tingkat tertentu, serangan mereka ini bahkan lebih kuat dari semua kemampuan berdaulat yang telah mereka eksekusi di masa lalu, dan ini adalah kemampuan berdaulat yang kuat dari tubuh abadi surya yang hebat. Kurangi menjadi abu di lubang hitam iblisku, Garuda meraung dengan ekspresi menyeramkan saat lubang hitam iblis turun ke arah Mu Chen. Jika Mu Chen jatuh ke dalam lubang hitam iblis, dia akan kehabisan energi spiritualnya tidak peduli apa yang dia lakukan. Dan bahkan tubuh fisiknya akan tidak ada lagi. Namun, tidak ada rasa takut meskipun ekspresi muram di wajah Mu Chen saat dia melihatnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan spanduk emas melambai di depan lubang hitam iblis. Riak emas yang terlihat menyebar dengan energi yang dalam, seolah-olah setiap serangan akan berkurang menjadi 0 di bawah panji emas. Bahkan lubang hitam iblis yang menakutkan telah menunjukkan tanda-tanda memudar di bawah gelombang. Mata Garuda menyipit, spanduk emas Mu Chen bahkan bisa menyebabkan energi lubang hitam iblisnya memudar. Aku akan melihat berapa kali kamu bisa melambaikannya. Garuda mengatupkan giginya, lubang hitam iblis menyembur dengan kilau hitam dan menyelimuti Mu Chen. Spanduk emas melambai lagi dan energi darinya menyebabkan lubang hitam iblis terus-menerus memudar sebelum berhasil menghentikan lubang hitam iblis agar tidak menyelimuti. Tapi pada saat ini, wajah Mu Chen telah berubah sangat tegas. Meskipun spanduk emas surya ke-9 memiliki kemampuan unik untuk menghilangkan energi apapun, penguasa kelas 9 sempurna yang biasa akan benar-benar kelelahan hingga menjadi orang cacat. Namun, serangan Garuda masih belum hilang. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar saat spanduk emas dan lubang hitam iblis bentrok, jatuh ke jalan buntu. Sial, wajah Garuda semakin gelap dan pucat dengan bulir-bulir keringat di keningnya. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Secara alami, Mu Chen juga memiliki situasi yang sama, karena mereka berdua berada di bawah beban yang signifikan. Namun demikian, kebuntuan terus berlanjut, dan jika ini terus berlanjut, mereka berdua akan benar-benar kehabisan energi spiritual mereka. Namun, Garuda tidak ingin melihat itu terjadi, jadi tatapannya berkedip saat dia membuat keputusan.
dia mengertakkan gigi dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen. Merasakan tatapannya, hati Mu Chen bergetar, merasa sedikit tidak nyaman. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dipaksa untuk langkah ini oleh Anda. Suara gelap Garuda bergema saat dia mengepalkan tinjunya. Sebuah patung biru muncul di tangannya, tampak seperti seorang Buddha dengan matahari biru di belakang kepalanya. Ketika Mu Chen melihat patung itu, hatinya menjadi gelombang dengan keterkejutan di matanya. Dia telah merasakan fluktuasi yang familiar dari patung itu, fluktuasi dari Great Solar Unding Body. Patung biru itu ternyata adalah tubuh abadi matahari yang hebat. Tapi itu jelas bukan sesuatu yang Garuda kembangkan sendiri. Itu memiliki aura yang sama sekali berbeda. Itu berarti itu milik orang lain. Tapi Great Solar Unding Body mereka telah gagal dan direduksi menjadi patung yang jatuh ke tangan Garuda. Patung biru di tangan Garuda mengangkat gelombang di hati Mu Chen. Tatapannya tertuju pada patung itu. Haha, penasaran, melihat keterkejutan Mu Chen, Garuda tertawa dengan cemoohan di dalam hatinya. Alis Mu Chen dirajut bersama, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Garuda tidak ambil pusing dengan hal itu. Dia melambaikan patung di tangannya. Ini diberikan kepadaku oleh kepala istana sendiri. Dikatakan bahwa pernah ada seorang murid yang luar biasa yang berhasil mengolah tubuh abadi matahari besar di masa lalu. Namun, dia gagal pada akhirnya, dan tubuh surya abadinya yang hebat berubah menjadi ini. Petik 2. Ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi tidak bagi kita, para pembudidaya dari Great Solar Unding Body. Ini adalah item sempurna yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kekuatan Great Solar Unding Body kita jika kita menyerapnya. Wajah Mu Chen sedikit berubah, ternyata Garuda berencana menyerapnya. Aku minta maaf tentang ini, tapi sepertinya aku yang akan tertawa pada akhirnya. Garuda dengan ringan tersenyum ke arah Mu Chen sebelum dia membuang patung itu ditelan kemudian oleh Great Solar Unding Body hitamnya. Saat patung itu memasuki mulut Great Solar Unding Body-nya, tubuhnya yang besar mulai bergetar dan mulai membengkak. Hanya dalam beberapa saat, itu telah berkembang beberapa kali dengan fluktuasi mengerikan yang dipancarkan. Gelombang kejut yang menakutkan dari energi spiritual menyebar, menekan kilau emas tubuh abadi matahari besar Mu Chen. 3/4 dari wilayah ini ditutupi cahaya hitam dan wajah Mu Chen berubah sangat serius. Kemampuan berdaulat, sarang iblis matahari ke-9. Garuda tertawa ketika 9 matahari hitam terbit dan berubah menjadi lubang hitam. Kali ini, sarang iblis surya ke-9 yang telah dieksekusi Garuda mungkin melebihi kemampuan surgawi kecil biasa. Menghadapi langkah ini, bahkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan akan dilahap dan bahkan penguasa bumi yang lebih rendah tidak akan berani meremehkannya. Mu Chen, mati, biarkan tubuh abadi surya agung Anda menjadi batu loncatan bagi saya untuk bangkit. Garuda tak henti-hentinya tertawa. Pada saat ini, dia sudah selangkah lagi dari kemenangan. Garuda menatap Mu Chen, mencoba melihat kengerian dalam ekspresi Mu Chen. Tapi dia tercengang melihat bahwa Mu Chen telah mempertahankan ketenangannya bahkan sekarang. Kamu masih bisa melakukan tindakan bahkan saat ini, kamu benar-benar mencari kematian. Tatapan Garuda berubah gelap saat dia mencibir. Menghadapi ejekannya, Mu Chen tidak terganggu olehnya dan menghela napas dalam-dalam sebelum melihat lubang hitam dengan kilatan aneh di matanya. Saya tidak pernah berharap Anda dapat membawa kekuatan 9 matahari ke tingkat ini. Garuda mencibir. Ini sudah batas dari Great Solar Unding Body dan juga membuktikan bahwa hanya aku yang memenuhi syarat untuk berevolusi menjadi Immortal Golden Body. Batasnya, Mu Chen bergumam dengan senyum di wajahnya saat dia melihat Garuda. Saya rasa tidak. Wajah Garuda berubah mendengar kata-kata Mu Chen, dan tepat ketika dia hendak berbicara, dia mendengar suara bergema Mu Chen, bahkan ketika meminjam kekuatan patung itu, batasmu hanya 9 matahari, tubuh abadi matahari. Garuda tersenyum seram, matahari ke-9 bukan batasnya. Heh, bodoh, saya telah menyalakan 9 biji di Great Solar Unding Body, dan Anda mengklaim bahwa itu bukan batasnya. Bisakah kamu mengeluarkan matahari ke-10 untukku? Kalau begitu, saat Great Solar Unding Body terbentuk, akan ada 9 biji yang mewakili kemampuan berdaulat. Karena Mu Chen mengklaim bahwa matahari ke-9 bukanlah batasnya. Lalu di mana batasnya? Solar ke-10, Mu Chen menatap Garuda dengan senyum aneh sambil melanjutkan.
bukankah itu solar ke-10? Garuda menatap Mu Chen dengan gemetar di hatinya karena Mu Chen sedang melihat matahari yang menyilaukan di belakang kepala grid solar Unding Body. Wajah Garuda berfluktuasi saat dia tersenyum marah. Apakah kamu bodoh? Matahari itu hanyalah penampakan dari grid solar Unding Body. Dia telah mencoba mengaktifkan matahari itu, tetapi tidak ada hasil apapun darinya. Energi spiritual apapun yang dituangkan hanya akan menyebabkan matahari bersinar tanpa efek nyata. Dalam pandangannya, matahari itu hanyalah penampakan dari grid solar Unding Body. Betulkah? Mu Chen tersenyum saat dia duduk di kepala grid solar Unding Body dan kedua tangannya membentuk segel bersama. Pada saat dia membentuk segel, matahari di belakang kepala grid solar Unding Body-nya mengeluarkan suara mendengung dan segudang sinar emas melesat keluar, merebut kembali langit dan bumi yang diwarnai oleh lubang hitam. Lebih jauh lagi, tidak peduli seberapa kuat lubang hitam iblis itu tidak bisa memakan energi dari kilau emas itu dan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang menyebar dari matahari keemasan itu. Garuda merasakan kulit kepalanya mati rasa karena energi spiritual sebelum dia berseru, bagaimana Anda bisa memiliki energi spiritual yang begitu menakutkan? Mu Chen dengan tenang menjawab, apakah kalian tidak penasaran mengapa baptisan sempurnaku begitu biasa? Garuda tertegun sebelum wajahnya berubah drastis. Kamu mengarahkan energi baptisan sempurna ke matahari itu, kamu gila? Energi spiritual yang dibutuhkan untuk memicu matahari ke-10 jauh melebihi imajinasimu. Mu Chen samar-samar tersenyum sambil melanjutkan, bahkan jika pembaptisan sempurna bisa meningkatkan kekuatanku, itu tidak bisa membiarkanku memasuki alam penguasa bumi. Karena itu masalahnya. Mengapa saya tidak menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan saya dan bertaruh untuk melihat apakah tebakan saya benar? Memang, itu hanya tebakan dari Mu Chen, jadi dia tidak terlalu yakin tentang itu, tapi dia tetap melakukannya. Wajah Garuda terdistorsi, dia tidak bisa membayangkan Mu Chen menyerahkan baptisan sempurna untuk masalah yang tidak pasti. Apa yang membuatnya kehilangan ketenangannya adalah kenyataan bahwa Mu Chen telah berhasil berjudi. Dia berhasil memicu matahari ke-10. Melihat matahari keemasan yang sangat besar, rasa takut mulai muncul di hati Garuda. Kamu melakukan tindakan untuk mengguncang hatiku, mati. Namun pada akhirnya, Garuda meraung, tidak ada jalan untuk mundur. Bahkan jika itu adalah jalan kematian, dia harus menerobos. Segelnya berubah dan lubang hitam iblis turun ke arah Mu Chen. Melihat lubang hitam iblis yang menghancurkan ruang, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan wajahnya berubah serius. 9 matahari terbit dari grid solar Unding Body-nya, terpisah dari Sovereign Celestial Body, dan melayang-layang di sekitarnya. Matahari yang paling menonjol adalah pusatnya dengan 9 matahari yang mengelilinginya. Mereka mulai meningkatkan kecepatan mereka sebelum bersentuhan dengan matahari ke-10 dan kilau emas besar mulai menyebar. Seluruh langit dan bumi diwarnai dengan kilau keemasan dengan suara bergema acuh tak acuh Mu Chen, kemampuan berdaulat, energi matahari ke-10, tangan Dewa Iblis Surya ke-10. Kilau emas telah terbentuk menjadi tangan raksasa dengan 10 matahari terukir di atasnya, tampak sangat sempurna dengan efek unik menarik tatapan. Melihat dari jauh, tangan besar itu turun dari langit saat tekanan yang tak terlukiskan menyebar dan menghancurkan lubang hitam iblis. Lubang hitam iblis yang membuat Mu Chen merasa takut sama lemahnya dengan telur saat ini, itu hancur, dan energi spiritual hitam mendominasi. Namun, itu tidak bisa menjabat tangan emas dan dengan cepat menghilang di bawah pemusnahan kilau emas, penindasan total. Ketika lubang hitam iblis dihancurkan, Garuda memuntahkan seteguk darah dari mulutnya dengan teror memenuhi matanya. Dia secara alami tidak bisa menerima bahwa serangan kuatnya begitu mudah dikalahkan. Wajah Garuda memucat, dia tahu bahwa dia telah kalah. Jadi jika dia tidak melarikan diri sekarang, maka dia akan mati. Dengan pemikiran ini melintas di benaknya, Garuda segera mulai melarikan diri. Tetapi saat dia mulai melarikan diri, langit menyala dan dia melihat sebuah tangan besar dengan lembut menekan ke arahnya. Terima kasih telah menonton.